Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita bakal bahas Jujutsu Kaisen lagi, dan bakal kita kupas satu persatu mengenai insiden Shibuya dari awal ceritanya. Kita langsung saja ya sekarang. Kisah insiden Shibuya diawali dari kejadian di mana ada sebuah tirai tiba-tiba muncul dengan radius 400 meter pada tanggal 31 Oktober 2018 pada pukul 7 malam. Itu berarti bertepatan dengan malam Halloween ya. Asisten manajer Kitaka memberikan detail penjelasan pada Nanami, Takuma Ino, dan Megumi mengenai tirai yang menyelubungi departemen store Tokyo cabang Toyoko. Dikatakan oleh Kitaka, tirai ini memperbolehkan warga sipil masuk tapi tidak untuk keluar. Sedangkan untuk para penyihir Jujutsu dan asisten manajer bisa keluar masuk tirai ini dengan sesuka hati. Di sini, penyihir tingkat 2 yang bernama Takuma Ino berusaha memamerkan pengetahuannya tentang tirai pada Megumi. Tapi Megumi sudah tahu begitu banyak mengenai kegunaan tirai, dan Nanami kemudian langsung melarang Takuma untuk pamer pengetahuannya hanya karena dia lebih tua dari Megumi. Setelah itu, Nanami menanyakan pada asisten manajer mengenai keberadaan Gojo Satoru. Cerita langsung berpindah ke tempat yang lain. Kali ini berada di pintu masuk area tempat makan yang terkenal di daerah Shibuya. Di tempat ini ada tim yang diisi oleh Naobito Zenin, Maki Zenin, dan Kugisaki Nobara. Sedangkan untuk asisten manajer yang memandu mereka adalah Akari Nita. Nita di sini memberikan penjelasan pada mereka kalau manusia yang terjebak dalam tirai tersebut meneriakkan dengan lantang kata-kata, "Segera bawa Gojo Satoru kemari." Naobito Zenin yang merupakan kepala klan Zenin saat ini sebenarnya memiliki ide untuk menghancurkan tirai yang ada sekarang. Tapi Nita menjelaskan kalau hal tersebut tidaklah efektif. Lebih baik mencari pengguna atau pembuat dari tirai ini saja. Lagi pula, tirai ini tidak membatasi para penyihir Jujutsu untuk keluar masuk ke dalamnya. Kemudian, Nita juga memberikan penjelasan bahwa tugas mereka di sini adalah untuk berjaga di luar tirai itu saja. Cerita berpindah lagi ke tempat yang lainnya. Kali ini berada di pintu masuk salah satu stasiun di Shibuya, di mana di sini juga ada tim yang berbeda. Kebetulan di sini hanya ada 2 orang, yaitu Panda dan Atsuya Kusakabe, yang mana dia ini merupakan guru kelas 2 dari sekolah Jujutsu Tokyo. 2 orang ini sudah tahu apa tugasnya. Mereka ditugaskan untuk berjaga di perimeter luar tirai untuk mengatasi apapun yang mampu lolos dari Gojo Satoru nantinya. Untuk kalian ketahui juga, komunikasi terganggu kalau sedang berada di dalam tirai. Jadi siapapun tidak bisa menghubungi orang-orang yang ada dalam tirai. Begitu juga sebaliknya. Atsuya dan Panda ini hanya mengobrol di luar tirai. Kemudian Atsuya Kusakabe memiliki feeling yang begitu buruk kalau di gedung Hikari Shibuya ada banyak kutukan tingkat khusus yang berkumpul di ruang bagian bawah. Sekarang kita masuk pada kondisi manusia yang berada di dalam tirai. Mereka bergerombol di daerah Jalan Bunkamura. Orang-orang yang bergerombol ini begitu panik dan terus meneriakkan kata-kata, "Segera bawa Gojo Satoru kemari." Mereka semua panik karena tidak bisa keluar dari tirai, dan mereka tahu bahwa kebanyakan orang juga telah tersedot secara aneh ke dalam stasiun seperti bak mandi yang dikosongkan. Jam kemudian menunjukkan pukul 8.31 malam. Gojo Satoru mulai memasuki tirai di Shibuya tersebut. Gojo langsung menuju basement B1F. Terlihat olehnya di sana kumpulan lautan manusia yang penuh sesak. Dia kemudian melewati orang-orang tersebut dengan cara terbang di atas mereka. Kemudian dia bergumam kalau sekarang dia sudah tahu apa yang mereka incar. Mereka di sini maksudnya para kutukan ya.
Cerita beralih ke tempat yang lain. Kali ini ke tempat di mana Itadori berada, yaitu di pemakaman Aoyama. Di tempat ini juga ada tim yang bersiaga, yaitu Mei Mei dan Itadori Yuji. Serta tak ketinggalan adik Mei Mei yang bernama Ui Ui juga ada di sana. Dalam obrolannya bersama Mei Mei, sebenarnya Itadori nggak setuju kalau Gojo Satoru harus pergi melawan para musuh sendirian. Tapi di sini Mei Mei dan adiknya malah bermesraan layaknya seorang pasangan dan mengabaikan ucapan dari Itadori. Tapi keadaan tiba-tiba berubah. Mei Mei langsung mengajak Itadori untuk pergi ke Shibuya karena ada tirai baru yang sudah muncul di sana, tepatnya di stasiun Maijingu Mae. Tim Mei Mei ini pergi ke Shibuya dengan cara berlari loh. Sekarang cerita kembali lagi ke dalam tirai di mana Gojo Satoru berada. Dia sekarang memposisikan dirinya di jalur kereta Fukutoshin, yang mana di situ dia sudah ditunggu oleh Jogo, Hanami, dan Choso. Sebelum bentrok dimulai, Hanami menutup semua jalur pelarian yang bisa digunakan Gojo Satoru nantinya. Hanami di sini menggunakan kekuatan elemen kayunya untuk menutup jalur pelarian tersebut. Seketika, lautan manusia yang sebenarnya berada di luar dari jalur kereta, tiba-tiba mereka terdorong dan terjatuh memenuhi jalur kereta Fukutoshin. Jadi, gerombolan manusia ini sekarang berada dalam jangkauan pertarungan antara Gojo Satoru dengan Jogo beserta kawan-kawannya. Bisa kalian lihat di gambar ini ya. Bersamaan dengan tumpahnya lautan manusia tersebut, Jogo, Hanami, dan Choso langsung menyerang membabi buta ke arah Gojo Satoru. Jadi dalam proses penyerangan mereka, manusia yang ada di sekitarnya langsung terkena dampak serangan dan mati di tempat. Jogo dan Hanami berhasil mendekati Gojo Satoru dan berusaha melakukan serangan fisik kepadanya. Awalnya, serangan mereka berdua terlihat tidak mempan karena Gojo memiliki perisai yang selalu melindunginya. Tapi, lama-kelamaan serangan Jogo dan Hanami terlihat mampu menekan pelindung dari Gojo Satoru. Ternyata, mereka berdua ini menggunakan suatu teknik penguat wilayah. Ini adalah salah satu teknik menetralkan teknik Jujutsu milik musuh. Jadi, perisai Gojo seakan-akan dipaksa untuk menghilang. Cerita tiba-tiba beralih ke suatu kilas balik, di mana Jogo dan Suguru Geto sedang berbincang-bincang mengenai strategi penyegelan Gojo Satoru nantinya. Geto menjelaskan pada Jogo kalau Gojo Satoru itu memang yang terkuat. Orang-orang yang bertarung bersamanya hanya akan menjadi penghambat buatnya. Geto memberikan saran pada Jogo untuk menggunakan manusia biasa non-penyihir untuk membatasi pergerakan Gojo Satoru. Dengan begitu, Gojo setidaknya jadi terbatas dalam menggunakan teknik kutukannya. Karena kalau dia menggunakan teknik kutukannya, dia malah bakal membunuh banyak manusia di sekitarnya dalam sekejap saja. Dengan begini, kita bisa memaksa Gojo untuk bertahan saja. Sedangkan untuk masalah teknik perluasan wilayah milik Gojo, Geto memberikan saran pada Jogo untuk tidak memikirkannya. Teknik Unlimited Void bisa membunuh banyak manusia biasa di sekitarnya. Gojo Satoru nggak mungkin melakukan itu. Tapi para kutukan juga jadi nggak bisa menggunakan teknik perluasan wilayah juga. Karena itu malah bakal memaksa Gojo menggunakan teknik perluasan wilayahnya. Dan kita tahu sendiri kalau sampai itu terjadi, malahan Jogo, Hanami, dan Choso yang bakal dibantai oleh Gojo Satoru. Geto menyarankan untuk terus-menerus mempertahankan keberadaan manusia biasa untuk menahan pergerakan dari Gojo Satoru. Dia juga menekankan pada Jogo dan kawan-kawan kalau tugas mereka adalah untuk mengulur waktu dan menguras tenaga Gojo Satoru. Dengan begitu, nantinya memudahkan Geto untuk menyegel Gojo dalam alam penjara. Cerita beralih kembali ke tempat pertarungan dalam tirai berlangsung. Jogo memperingatkan kembali pada Gojo kalau dia nggak bisa kabur. Karena kalau dia kabur, Jogo dan kawan-kawannya
bakal menghabisi seluruh manusia yang ada di bawah tanah tersebut. Gojo tidak memperdulikan perkataan Jogo. Dia pun malah mengeluarkan aura amarah yang begitu luar biasa. Di sini dia memberikan ancaman kepada Hanami bahwa dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Saat itu juga Gojo Satoru melangkah maju mendekati Jogo dan Hanami. Langsung saja Jogo secara refleks menyerang Gojo dengan serangan fisik. Dan dia terkejut karena bisa menyentuh tangan dari Gojo Satoru. Jadi di sini Gojo itu sudah melepaskan teknik perisainya. Dan kemudian yang terjadi berikutnya dalam adu serangan fisik ini, Gojo mampu memutuskan lengan dari Jogo. Seketika Jogo lari untuk menjauh, tapi Gojo langsung mengejarnya. Mengetahui perisai Gojo dilepaskan, Hanami memutuskan untuk menggunakan teknik kutukannya. Inilah awal dari kesalahan fatal yang dilakukan Hanami. Karena saat menggunakan teknik kutukan, otomatis dia menonaktifkan teknik penguatan wilayahnya. Hal itu malah membuat Hanami rentan untuk diserang. Melihat hal tersebut, secara mengejutkan Gojo langsung menyerang Hanami dengan mencabut ranting kayu yang ada di mata Hanami, yang mana itu merupakan salah satu titik kelemahannya. Bersamaan dengan itu, datang juga serangan manipulasi darah dari Joso yang diarahkan pada Gojo. Tapi nggak berhasil mengenainya karena Gojo sudah mengaktifkan kembali perisai pelindungnya. Beruntung dalam momen setelah serangan Joso ini, baik Jogo dan Hanami juga melancarkan serangan fisik kepada Gojo Satoru, tapi tidak berhasil untuk kesekian kalinya. Gojo kemudian memperkuat perisai pelindungnya, yang mana hal tersebut berhasil memojokkan Hanami yang sebelumnya sudah terluka. Jogo berusaha mengalihkan perhatian Gojo yang sedang berusaha menghabisi Hanami, tapi itu sudah terlambat. Hanami sudah tewas, nggak bersisa, dihabisi oleh sang penyihir Jujutsu terkuat satu ini. Nah, dengan ini satu roh kutukan sudah tumbang ya, tinggal 2 lawan lagi nih. Cerita beralih ke daerah pintu keluar 2 dari stasiun Shibuya, di mana tim Mei Mei dan Itadori terlihat sudah tiba di sana. Asisten manajer yang berjaga di situ menjelaskan kalau kutukan yang membuat tirai baru sedang berjaga di dalamnya bersama dengan manusia-manusia yang telah dirubah wujudnya oleh Mahito. Jadi gini untuk masalah tirai, di awal cerita ini ada satu tirai yang membuat manusia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Kemudian dalam tirai tersebut muncul satu tirai baru lagi. Tirai yang baru ini untuk membatasi penyihir Jujutsu bisa masuk. Nah, dengan begitu tirai baru ini membuat Gojo Satoru tidak bisa mendapatkan bantuan dari penyihir Jujutsu lainnya. Masalahnya sekarang, menurut asisten manajer, di antara 2 tirai tadi ada roh kutukan yang membuat tirai tersebut. Dan roh kutukan tersebut sedang berjaga di sana. Di antara tirainya ya, bukan dalam tirai. Tim Itadori pun memutuskan untuk mengamati dan mengawasi terlebih dahulu situasi di dalam tirai baru tersebut. Di sini, Mei Mei menggunakan gagak-gagak yang ia kendalikan untuk mengintai ada apa di dalam tirai. Dia melihat melalui gagak-gagak tersebut, di mana akhirnya ia menemukan sekelompok manusia yang dirubah Mahito. Dan ia juga melihat satu roh terkutuk yang tergolong kuat di sana. Tim Itadori kemudian memutuskan untuk membagi tugas di sini. Mei Mei dan adiknya pergi menyelamatkan para manusia yang diserang oleh sekawanan manusia yang dirubah oleh Mahito. Sedangkan Itadori pergi menghadapi satu roh terkutuk yang berada di basement. Dia pergi ke sana karena ia merasa kalau Mahito bakal berada di sana. Dalam perjalanannya ke bawah, yang dijumpai Itadori ternyata bukan Mahito. Dia berjumpa dengan roh terkutuk berwujud belalang yang sedang makan manusia. Itadori bertanya padanya mengenai keberadaan roh terkutuk dengan jahitan yang ada di wajahnya. Kutukan belalang tersebut ternyata tidak begitu pintar. Dia malah secara jelas menyebutkan posisi Mahito yang ada di lantai bawah. Belalang ini pun malah terus asik bercerita. Tanpa sadar, Itadori pun menendangnya sampai terpental begitu jauh.
Itadori juga terus secara beruntun menyerang belalang tersebut dengan pukulannya. Sambil menahan serangan Itadori, belalang itu berteriak pada Itadori kalau Itadori ini adalah orang yang bodoh. Belalang ini merasa kalau Itadori ini nggak paham berhadapan dengan kutukan jenis apa. Itadori langsung memotong percakapan tersebut dan menjawab langsung kalau yang dia lawan kali ini merupakan kutukan belalang. Si belalang pun kemudian syok mengetahui fakta kalau ternyata Itadori ini pintar. Padahal ya enggak juga sih, hanya saja belalang ini lebih bodoh. Sekian dulu ya kali ini. Kisah pertempuran Itadori melawan belalang ini bakal menjadi pertempuran 1 lawan 1 nantinya. Tunggu saja kelanjutannya ya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.